Oke, terima kasih untuk pertanyaan tentang Maria Logi, kita sentuh sedikit. Baik, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Teman-teman semua, terima kasih juga. Oke, si Tompul, request lah. Malam, saya Nanti turun aja ya. di atas. Ya. Ada yang mau tanya, silakan. Ada satu room. John, iya John, silakan. Saya Baik, lagi terima 15 kasih. menit ya kalau tidak salah. Oh, jam 10. Oh, baik Romo, terima kasih atas waktunya. Selamat Natal kepada teman-teman semua yang ada di room ini, baik yang yang sudah naik maupun yang mendengar di bawah. Izin Romo bertanya, begini, saya kan selama ini nih sering nangani orang yang kayak luka gitu, jadi menghentikan darah yang keluar dari luka. Ceritanya seperti itu. Jadi suatu ketika ada temanku tanya, kamu buat apa? Enggak juga saya jawab, saya mau buat apa? Saya bilang, saya cuma berdoa. Jadi gitu. Karena kan kembali saya cerita sedikit, mohon maaf kalau di sini ada anggota THS-THM yang mendengar. Kebetulan saya juga kan salah satu dari anggota THS-THM. Jadi dia bilang begini sama saya, endakkah yang kamu buat itu berhala? Loh, saya bilang, masa saya buat itu berhala? Kan saya cuma berdoa. Ini kan kebetulan teman saya ini luka, kena seng, jadi jatuh pas di kakinya, telapak kaki, tapi bagian atas gitu. Jadi saya tanya sama dia, kamu tahu doa Bapak kami kah? Enggak tahu, dia bilang. Jadi apa yang kamu tahu? Saya tidak tahu, dia bilang. Oh ya sudah, dia bilang. Jadi doakanlah saya itu doa Bapak kami. Jadi berhentilah luka itu. Ya, jadi teman yang satunya tanya, apa kamu buat? Saya juga tidak jawab kalau saya doa Bapak kami gitu. Jadi dia bilang, menurut pandangan dia, karena dia kan memang dari Proti, jadi dia bilang itu yang saya buat itu adalah berhala, dia bilang. Nah, yang ingin saya cari tahu di sini, apakah yang saya buat itu berhala menurut pandangan gereja atau bagaimana? Karena yang saya dapat itu kan juga dari almarhum Romo Romo Teddy, MSF di Samarinda, saya dari Paroki Kristus Raja Barong Tongko, Keuskupan Agung Samarinda. Jadi mungkin itu yang ingin saya tanyakan Romo, takutnya nanti saya itu salah. Jadi mungkin itu saja, terima kasih. Berdoa untuk orang lain tidak berdosa. Engkau berdoa kepada siapa, John? Saya menggunakan doa Bapa Kami, Romo. Iya, berdoanya kepada siapa? Kalau engkau sebut Bapa Kami, engkau sebut Tuhan Allah. Betul. Oke, ini penting. Makanya tadi dalam 1 Timotius 2 ayat 1, naikkan doa permohonan untuk siapa saja. Francisca, kita baca kembali. 1 Timotius 2 ayat 1 ini. Aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Supaya kita hidup tenang, naikkan doa permohonan, doa intercesi. Engkau diminta untuk mendoakan orang, dan doa syukur untuk semua orang. Sekarang ayat 8, saya mau semua laki-laki berdoa dengan apa? Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Oke. Engkau dapat pengajaran tentang berdoa itu dari seorang Romo. Betul. Oke, dan ingatlah siapa yang mengajarkan kebenaran itu di dalam berdoa itu. Engkau harus ingat itu selalu. Ini penting sekali. Yang kedua, di dalam perumpamaan, siap dulu Lukas 10 ayat 25,
perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, dia punya tugas apa? Membersihkan luka. Lukas 10 ayat 25. Mulai dari Pada situ. suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang Saya ambil lagi kopi. Engkau waktu tahan waktu sampai di apa tadi? Sampai di yang membersihkan luka yang orang Samaria yang baik hati, nanti engkau baca di situ 2 kali supaya mengerti apa yang dia buat. Oke, Romo. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-luka. Oke, apa yang dibuat? Dia pergi kepadanya lalu Membalut luka-lukanya. lanjut. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini penting sekali. Apa yang terjadi di sana? Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah dia? Cukup sampai di situ. Saya tidak mau kepada hermeneutik, itu penting sekali. Hanya lihat bahwa tugas utama dari kita adalah membersihkan membalut lukanya. Dan itu kita bisa menyembuhkan dalam pengertian itu dengan doa-doa kita. Doa orang yang benar, Yakobus 5:16 kalau tidak salah. Doa orang yang benar menyembuhkan atau tidak? Yakobus 5 ayat 16. 16 ya, Rob. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berdoalah, karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya, supaya kalian sembuh. Begitu ya John, tapi doanya kepada siapa? Ini yang harus engkau lihat, oke? Kau mulai komat kami sembarang, ini yang jewer kau telinga. Siap Romo. Oke, ada Protestan di bawah kalau mau naik tanya. Oke, terima kasih Romo. Katolik di atas yang tidak tanya, kalian turun saja kalau kalian Izin tidak turun, tanya Romo. di atas. Oke, John bisa mengerti John? Engkau doakan kami juga ya John ya. Romo. Tapi ingat, doa itu sebagai pewartaan, oke? Siap. Dan pewartaan itu gratis ya. Siap Mo. 1 Korintus 9 ayat 18.
Doa itu sebuah pewartaan. Sonic, aduh, Sonic, engkau macam mesin Iya, kapal selamat terbang saya. malam. Sonic, engkau perbaiki kau punya story. Kenapa? Headsetnya storing, cabut Oh. aja Sonic. Iya, sudah ini. Udah baik, Kang. Storing keras sekali. Ntar saya matikan headset dulu. Yang kau matikan dulu. John, lanjut dulu untuk John tadi. Tadi saya ngomong apa tadi, Friska ya? Korintus 9 ayat Ah, ya. 18. Doa itu, Kalau demikian, doa itu perwujudan dari pewartaan, oke? Mewartakan dengan cara seperti itu. Tapi ingat, yang mewartakan itu jangan mulai tawar-tawar mamon itu yang saja kau telinga John, oke? Siap, Romo. Baca Friska. kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Yang kamu terima gratis, berilah gratis. Kata Yesus. Kalau itu karunia untuk mendoakan gratis yang Tuhan berikan, kau jangan pasang tarif. Tony K, engkau punya story ini ngeri sekali. Tony, Kamu itu sih sudah dari tadi mau bertanya. Iya. ya Sonic, engkau turun dulu nanti naik lagi ya, atau gimana? Siapa yang mau tanya tadi? Francisca? Sudah, Kang. Sudah tidak. Tuan, Oh, iya. Tidak story, Kang. Ya sudah. Ah ya, Oke, setelah Sonic baru saya- Juan, maaf ya, Juan, Sonic dulu karena Oke. hidupkan mic. Oke. Terima kasih atas kesempatan. Jadi saya juga dari Protestan. Gini. Cuma saya pertama bukan tipikal Protestan yang anti atau memang bertabrakan dengan ajaran Romo, yaitu Bunda Maria itu suci. Bukan tipikal seperti itu. Cuma saya mau coba menguji satu ayat yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu Baca telah menjadi dulu manusia. ayatnya. Sebut ayat, Ya, ada Yohanes lektor di 1. sini. Yohanes 1 ayat 14. Tadi bacanya. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, sudah. Oke. Gini, Romo, jadi firman itu dalam artian kan itu adalah Tuhan Yesus. Betul, Romo? Ya, engkau harus baca dari ayat 1. Baca dulu ayat 1 supaya engkau mengerti itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman Iya, itu, Pak. betul. Firman itu adalah Allah. Allah. Oke, dan Allah menjadi manusia, firman itu. Oke. Iya, itu yang saya coba yang agak bertabrakan dengan yang Romo katakan tadi, bahwa Bunda Maria itu suci, tidak berdosa. Sementara pada waktu Tuhan Yesus itu dilahirkan, Bunda Maria, dia itu konsep statusnya kan itu sebagai manusia. Dia itu datang, dia dititipkan dalam rahim oleh Roh Kudus. Itu Sonic, sebagai manusia. engkau menggunakan Gimana? Sonic. Engkau tunjukkan kata menitipkan dalam rahim di dalam kitab suci. Allah menitipkan dalam rahim. Enggak. Intinya bukan Ini konsep teologi yang harus kau pertanggungjawabkan. Di mana di dalam kitab suci bilang Allah menitipkan dalam rahim? Enggak, yang intinya kan Pak. Tidak, engkau harus bukan tunjukkan itu. ayatnya. Yang Engkau bilang Allah menitipkan dalam rahim Maria. intinya bahwa Bukan Tuhan intinya, Yesus sekarang dalam bukan hati soal, itu sebagai manusia jangan main gila dengan dan teologi. sebagai Tuhan. Engkau tunjukkan di mana ayat mengatakan Allah menitipkan dalam rahim Maria. Saya tidak akan keluar dari situ karena ini pernyataanmu. Engkau harus tunjukkan dalam ayat bahwa Allah menitipkan dalam rahim Maria. Oke, sekarang Romo jawab dulu kalau Jangan dulu jawab. Saya tidak akan jawab kalau engkau tidak sementara dia fair cuma loh. melahirkan seorang manusia. Fair loh. Sekarang engkau jawab bahwa di mana ayat bilang Allah menitipkan dalam rahim Maria. Begini Romo, kan sesimpel itu. Tinggal Bukan jawab. Kalau sesimpel. memang ada Kau jawabannya, saya tunjukkan akan terima ayatnya dengan- dulu. Saya akan Supaya fair terima lah. dengan ini karena saya juga
bukan seorang yang membangkang tentang Bunda Maria itu suci. Bukan. Sekarang engkau harus tunjukkan benar, ayatnya karena engkau menggunakan pernyataan Allah menitipkan Allah di dalam rahim Maria. Engkau tunjukkan ayatnya itu dulu. Karena ini ambigu teologi berbahaya sekali. Jadi yang benarnya gimana? Yang benarnya kau tunjukkan di mana ayat yang mengatakan Allah menitipkan dalam rahim Maria itu juga. Sebelum engkau jelaskan itu, saya tidak akan jelaskan. Maksudnya salahnya di mana, Romo? Kalau salah coba menurut engkau tidak salah, maka engkau harus datangkan ayat yang mengatakan Allah menitipkan dalam rahim Maria anak. Intinya Tuhan Yesus bukan intinya, jangan lari dari intinya. Saya tidak buat itu sebagai manusia, tunjukkan ayat. Bukan sebagai Tuhan. Kalau dia sebagai Tuhan, otomatis Bunda Maria ini perempuan yang suci, tapi dia kan lahir sebagai manusia, Romo. Oke, sekarang engkau tidak bisa menunjukkan bahwa tidak ada pernyataan menitipkan dalam rahim. Oke. Sekarang saya mau tunjukkan yang Maria lahirkan itu siapa? Menurut kitab suci. Menurut kitab suci itu manusia, seorang manusia. Di dalam manusianya itu siapa yang diam? Allah yang diam dalam dia. Berarti benar-benar Allah dan benar-benar manusia, itu menurut engkau? Iya, betul. Berarti benar-benar Allah, benar-benar manusia. Oke, pertanyaan saya. Di mana engkau memisahkan dia? Benar-benar Allah dan benar-benar manusia dipisahkan di mana? Pada saat yang mana? Karena di saat dia mati, dia sebagai manusia, menebus dosa, mati sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Berarti Yesus manusia itu berdosa. Kenapa? Yesus manusia itu berdosa. Walaupun Yesus sebagai manusia, tapi dia tidak berdosa. Berarti dia tidak berdosa. Yang macam pertanyaan saya, berarti yang tidak berdosa ini keluar dari yang berdosa? Iya. Di mana ayatnya yang mengatakan yang tidak berdosa ini keluar dari yang berdosa? Dia kan di mana ayatnya langsung, Sony, ini yang terakhir kali. Kalau engkau tidak jawab ayatnya, engkau langsung turun. Di mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus yang tidak berdosa itu keluar dari yang berdosa? Di mana ayatnya? Dia sebagai manusia. Mana ayatnya yang mengatakan, bukan soal manusia. Ilahiannya yang dia tidak berdosa. Tony, mana ayatnya bahwa dia yang tidak berdosa keluar dari berdosa? Langsung ayatnya, jangan putar balik, langsung ayatnya. Siapa yang gini, Romo? Siapa yang bilang bahwa Tony, dia tadi mengatakan keluar dari itu? yang berdosa? Pertanyaan saya. Romo yang bilang, bukan saya. Pertanyaan saya. Romo yang bilang. Tony, Yesus berdosa? Kenapa? Tidak berdosa. Kalau dia sebagai manusia tidak berdosa, sebagai ilahi tidak berdosa. Oke, sekarang yang tidak berdosa ini keluar dari yang berdosa? Saya tidak bilang Maria berdosa loh, Romo. Iya, makanya kalau engkau bilang Maria tidak berdosa, kenapa mempertentangkan? Yang mempertentangkan siapa, Romo? Engkau tadi. Saya cuma sudah. Saya tidak masuk orang yang tidak jujur. Cuma menguji ayat itu, bukan untuk mempertentangkan. Mana ayat yang kau mau uji? Mana ayat yang kau uji? Itu maksudnya gini, kan Tuhan sebagai manusia, Romo. Tuhan sebagai manusia? Maria, iya, dia lahir dari kandungan sebagai manusia. Dan keilahiannya tetap dia tidak berdosa. Itu kan benar. Oke. Dan kemanusiaannya berdosa. Tidak. Tidak. Oke, benar sekali. Oke. Itu di Matius 1 ayat 18. Adik Gian, pada waktu Maria ibunya berkenanan dengan saya mengandung dari Roh Kudus. Adik Gian, sebentar dulu. Oke, santai saja. Lalu sekarang kau tunjukkan di mana pertentangannya. Tidak, saya tidak sudah, kalau tidak ada pertentangan, kenapa kamu uji sesuatu yang tidak bertentangan? Tidak, ayat itu saya cuma mau menguji apakah benar bahwa Maria itu tidak, itu kan saya di sini posisinya menguji ayat itu apakah itu bertentangan enggak dengan kemahagungan atau kesuciannya Maria itu, karena dia kan melahirkan anak manusia statusnya. Itu yang saya maksud. Mesti ada ayat pendukung lain yang di mana lebih komprehensif. Lukas 1 ayat 35 tadi bilang apa? Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Tapi itu keilahiannya kan? Kudus itu keilahian. Yang dilahirkan siapa? Allah. Oke. Tetapi yang dilahirkan Oke. Tahan dulu. Berarti yang kau bilang yang kudus itu Allah, tapi yang manusianya engkau bilang kudus juga. Ini saya tidak mengerti lagi engkau ini. Tidak, bukan
Tuhan Yesus itu sebagai manusia tidak kudus. Keilahiannya sebagai Allah itu kudus. Sebagai manusia dia tidak Dia kudus, mana manusia, ayatnya? Buktinya dia mati, apa Romo? Kalau dia kudus dia tidak mungkin mati. Kalau dia sebagai Allah dia tidak mungkin mati di salib. Kenapa dia mati? Pertanyaan saya, karena dia berdosa? Karena dia berdosa atau Tidak. apa, kenapa dia mati? Karena statusnya dia manusia waktu itu, manusia. Jadi manusia. Engkau tidak baca kitab suci. Sonic, sekarang kita baca kitab suci. Engkau mute sekarang saja. Oke, silakan, Bantu dulu silakan. Filipi 2. Filipi 3 ayat 6 dulu. Filipi 3 ayat 6. Ya, coba 3 ayat 6 atau 2 ayat 6? 2 ayat 6 Filipi. 2 ayat 6. Di 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak Tahan menganggap dulu. Walaupun dalam rupanya siapa, Sonic? Allah. Oke, lanjut dulu. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ingat, sebagai tidak mempertahankan status setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat penting akan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia dan sendiri yang mengosongkan diri atau orang yang mengosongkan diri untuk dia, Sonic? Gimana? Waduh, ini konsentrasi. Ya, saya mendengar. Dan Dia juga saya konsen. Nggak konsen. Dia sendiri yang mengosongkan diri atau orang lain yang mengosongkan diri untuk dia? Dia sendiri kalau sesuai Oke, dia sendiri yang mengosongkan dirinya. Lanjut. Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia sendiri yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, Sonic? Iya, dia. Oke, lanjut. Dan dalam keadaan mengangkat status, kan kita harus tahu bersama bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang mengangkat status Bunda Maria atau Ibu Yesus yang agung ini jadi sempurna itu kira-kira siapa yang mengangkat statusnya? Itu yang sedikit mengganjal yang ingin saya coba cari tahu, Romo. Bagaimana, Romo? Oke, siapa yang memberi tanda seorang perawan mengandung dan melahirkan? Siapa yang memberi tanda? Roh Kudus. Bukan. Oke, ya makanya tadi saya mau clearkan, engkau mau omong tentang Yesus atau omong tentang Bunda Maria. Itu yang ayat yang kau ambil tadi omong tentang kristologi, yang Yohanes 1 ayat 14, yang itu omong tentang kristologi, tidak omong tentang Maria. Jadi ini yang engkau sendiri, makanya engkau sendiri ambigu dengan engkau punya pemikiran. Makanya saya mau clearkan yang mana yang kau mau omong nih, Maria atau Yesus? Dari awal kan saya memang bukan posisinya menyerang untuk ini yang tentang Maria itu, enggak. Cuma menguji ayatnya. Itu yang saya. Sekarang biar engkau ada lisensi lain, kalau ada ayat lain kan saya bisa tahu ada yang lain. Pertanyaan saya, siapa yang melahirkan anak-anak Adam dilahirkan oleh siapa? Kurang tahu itu. Di dalam perjanjian lama, di penciptaan, siapa yang melahirkan anak-anak Adam? Perempuan namanya siapa? Hawa itu diciptakan dari dosa atau tidak? Tidak. Diciptakan tanpa dosa. Tanpa dosa. Tanpa dosa, ini penting sekali. Tetapi Hawa ini melahirkan keturunan yang berdosa. Artinya ada manusia yang ada manusia yang diciptakan tanpa dosa? Jangan dulu main ke sana. Saya tahu mau logika mulai kemana. Ada manusia yang diciptakan tanpa dosa? Ada manusia diciptakan tanpa dosa. Sebagai manusia tidak ada. Lalu Adam dan Hawa diciptakan dengan dosa atau tanpa dosa? Engkau sendiri yang bertentangan di sini.
Enggak, kan Hawa jatuh ke dalam dosa dulu, baru hukuman dari dosa yang dilakukan Hawa Itu makan bukan buah pertanyaan saya. baik dan terlarang. Adam dan Hawa Iya, kan upah diciptakan saya dengan mau. dosa, oleh dosa atau tanpa Tidak dosa? berdosa. Pertanyaan saya sangat berbeda dengan jawabannya. Tidak, tanpa dosa. Berarti Iya, kan ada Adam dan Hawa manusia tanpa yang dosa. diciptakan tanpa dosa? Ada. Iya, Adam Artinya dan Hawa maksud gugur, pertama. ya gugur semua pernyataanmu bahwa semua manusia diciptakan dengan dosa. Gugur. Itu pernyataan pertama, oke? Itu. Sekarang dari Adam dan Hawa melahirkan apa? Dosa. Melahirkan anak-anak yang sudah berdosa. Waktu mereka melahirkan anaknya langsung dilahirkan dengan dosa? Iya, karena pada saat itu kan Hawa ini sudah berdosa sama Adam karena sudah memakan buah terlarang itu. Jadi sudah statusnya berdosa. Oke. Anak mereka sudah status berdosa. Anak mereka sudah status berdosa. Oke, ini Iya. kita masih omong. Oke, sudah status berdosa. Tetapi Adam dan Hawa diciptakan Iya. tanpa dosa. Iya. Oke. Sekarang kalau Adam dan Hawa melahirkan anak-anak yang berdosa, lalu butuh penyelamatan atau tidak sekarang ini? Butuh penyelamat. Butuh penyelamat. Kalau begitu, yang melahirkan penyelamat ini harus berdosa atau tidak berdosa? Sebenarnya kalau penyelamat ini dia datang sebagai Tuhan dan lahir dari rahim manusia sebagai Tuhan, bukan status sebagai manusia, saya akan mengakui itu. Tapi masalahnya dia datang sebagai manusia, anak manusia. Di dalam Walaupun dalam kemanusiaannya, kelahiran berdosa. saudaraku, di dalam kemanusiaannya Ya. tinggal kepenuhan Allah. Kolose 2 ayat 9. Engkau tidak baca kitab suci, kentara sekali Sonik. Saya Kau bukan jujur pendeta, saja, engkau Romo. tidak baca kitab suci. Kolose 2 ayat 9. Di dalam bukan. kedagingannya berdiam Saya bukan siapa? pendeta, Romo. Tidak Sebab penting bukan dalam- pendeta atau tidak. Berarti engkau mempertentangkan sesuatu yang kau tidak pernah baca. Ini jadi persoalan besar. Sebab dalam Saya- dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya segala kepenuhan kealahannya itu berdiam di dalam jasmaninya. Jasmani ini berdosa ketika Allah berdiam di dalamnya. Memang tidak berdosa. Lalu kenapa engkau bilang tadi kalau dia datang sebagai Allah dia tidak berdosa, tapi karena dia sebagai manusia? Ini engkau punya ambigu, saudaraku. Engkau Protestan dari denominasi mana? Protestan, Romo. Iya, dari denominasi mana? Karismatik, Lutheran, Calvinis. Dari organisasi yang paling beda dengan Protestan pada umumnya lah. Pasti Romo sudah tahu itu. Saya tidak tahu apa-apa. Kejujuran itu adalah potret dari jiwamu. Hal yang kecil sih engkau tidak jujur. Kan gini. Dia bukan Gini, bukan. Romo, Saudaraku, kalau Iya, engkau saya tidak jujur, saya ini begini. Katolik. Iya, saya Dan jujur. Saya ritus jujur. Roma. Pertanyaan saya untuk Saya engkau yang jujur. terakhir kali, Sonik, jujur. Engkau Iya, dari iya. mana? Saksi Yehova, Saya dari Protestan yang tidak memelihara hari Minggu. Itu saja. Adventista. Advent. Saya dari tadi omong ke Adventista. Pertanyaan saya untuk Sonik. Adventista lahir tahun berapa? Aduh, saya tidak tahu sejarah, Romo. Siapakah Tidak pendiri pernah sejarah. Adventista? Nah, kalau itu tahu, Ellen White. Tapi Adventista yang Ellen White punya 1863 ini, setelah 3 tahun pertama mereka mendirikan bersama dengan William Miller 1860, karena 2 kali William Miller gagal memprediksikan kapan hari kiamat, maka Ellen White 3 tahun berikut keluar protes kepada William Miller dan dan mendirikan yang dinamakan Adventista Reform atau Adventista hari ke-7. Bagaimana sendiri engkau bilang engkau dari Adventista tetapi engkau tidak tahu sejarahmu? Gini, Romo, saya sebagai umat Tuhan lebih ke Alkitab. Saya Mana yang tadi saya omong merasa dari benar tadi berdasarkan omong Alkitab. Alkitab. Sekarang Iya, engkau saya tidak- tunjukkan di dalam saya tidak Alkitab. mengatakan Romo Engkau salah. sekarang saya tahu kau punya Saya standing belajar dari position. Romo. Sekarang saya sudah mengerti engkau punya standing position. Sebentar Sonik, engkau kan diomong. Sekarang saya sudah mengerti engkau punya silakan. standing position. Sekarang saya sudah mengerti engkau punya standing position sebagai Adventista hari Iya. ke-7, Ellen White. Pertanyaan saya, Iya, tunjukkanlah dasar biblis karena omong Alkitab. Tunjukkanlah dasar biblis pemahaman Adventista tentang Maria.
Kalau di Ave Maria itu yang seperti yang saya katakan tadi, tidak mempertentangkan, apalagi mempertentangkan bahwa Maria itu tuh tidak terlalu, sebenarnya saya tidak terlalu, di gereja kami tidak terlalu masuk tentang apakah Maria itu suci, apakah itu tidak terlalu masuk sebenarnya di situ. Tadi saya cuma menguji ayatnya sih sebenarnya, itu pribadi saya, pribadi untuk menguji ayat kitab suci bukan diuji, sebagai organisasi. doktrin itu yang harus diuji, ayat tidak. Oh begitu ya. Siapa yang engkau bisa menguji ayat? Pertanyaan saya. Atau doktrinmu yang harus diuji dengan ayat kitab suci? Iya, kalau saya secara pribadi doktrin yang diajarkan ke saya selalu uji dengan ayat. Oke, tunjukkan satu ayat di mana doktrinmu diuji dengan ayat. Makanya engkau bilang saya menguji ayat, kan jadi lucu pernyataan. Satu ayat ya, satu ayat. Oke, satu ayat saja dulu ya. Sekarang kau omong dulu doktrinnya dulu, doktrin Adventista, baru kita lari ke kitab suci. Advent itu beribadah pada hari Sabat, pada umumnya. Pada umumnya hari Sabat. Dan sesuai dengan Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah tuliskanlah hari Sabat. Sonic, perjanjian baru, perjanjian lama gampang, perjanjian baru, karena kita bukan omong orang Yahudi kita nih. Jadi perjanjian lama sudah dihapus kah, Pak Pendeta, Pak Romo? Oke, penting sekali. Hukum itu kan salah satu dari hukum Taurat di Keluaran 20. Oke, sekarang kita bantu dulu Efesus 2 ayat ke-15. Ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah Efesus orang 2 Yahudi. ayat 15 mulai. Efesus 2. Engkau baca salah tuh. Oh iya, Romo. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu, dengan matinya di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Tony. Jadi iya begini. Jadi menurut Romo sesuai ayat tadi ya, hari Sabat itu sudah tidak diberlakukan atau hukum Taurat itu sudah tidak diberlakukan zaman saat ini. Menurut ayat tadi. Oke. Digenapi dalam hukum apa? Itu pertanyaan saya. Yesus mengajarkan hukum apa? Hukum barunya. Sekarang sekarang gampang ke sana. Hukum Taurat itu digenapi dalam Sonic sebentar. Engkau pertanyaan saya. Oke, silakan. Engkau bertanya kepada saya. Oke. Hukum baru yang Tuhan tetapkan itu hukum apa, Sonic? Hukum kasih. Hukum kasih. Hukum kasih. Oke, sekarang hukum kasih itu menggenapi semua hukum apa? Enggak tahu itu kalau berarti engkau harus baca kitab suci. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Adventista baca kitab suci lah. Ini seru ini. Terus Iya, kita baca dulu ayatnya. Matius, kita lihat nanti. Silakan. Hukum kasih itu merangkumi hukum apa? Karena dia tadi sudah membatalkan kematiannya, dia membatalkan segala hukum Taurat dan segala ketentuan termasuk hukum Taurat itu hari Sabat itu adalah ketentuan hukum Taurat, adalah ketentuan dan peraturan yang engkau ambil tadi dari Keluaran 20. Benar sekali, tidak ada masalah karena hari Sabat itu datang dari situasi di mana di Mesir ratusan tahun orang Israel tidak punya hari istirahat. Engkau harus belajar. Nanti kalau engkau mau, saya kirim pembahasan tentang kitab Keluaran dalam satu studi kitab suci edisi kedua tentang kitab Keluaran yang dari tahun lalu buat kursus. Oke, sekarang engkau harus mengerti hukum Taurat itu dirangkumkan dalam hukum apa? Matius 22 dari 37 sampai 40. Konsentrasi di ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di dalam hukum kasih inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan nubuat para nabi. Hukum mana? Yohanes 13 ayat 34.
nanti sebentar engkau punya giliran yang ngomong. 12 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Supaya Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. kita ambil contoh Yesus berhadapan dengan hari Sabat. Ini penting sekali ya teman-teman. Yohanes 5 ayat 18. Apa yang dilakukan Yesus yang membuat orang Yahudi mau membunuh dia? Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dua alasan kenapa Yesus mau dibunuh. Yang pertama meniadakan hari Sabat. Yang kedua adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau engkau melakukan hukum Taurat dan melupakan yang lain, engkau berdosa terhadap seluruh hukum Taurat 613 hukum itu. Yakobus 2 ayat 10 menantang engkau di situ. Engkau melakukan hukum Taurat yaitu Sabat salah satunya. Tetapi engkau melupakan 612 yang lain, engkau berdosa terhadap seluruh hukum itu. Ayat 20. Ayat 10. Hai manusia. Ayat 10. Ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sonik, kalau kalian tekankan hukum Taurat, yaitu Sabat, tetapi kalian melupakan 612 hukum yang lain, engkau berdosa terhadap seluruh hukum itu. Kan hukum Taurat, Romo sudah dipisahkan. Ada hukum tradisi, ada ini, ada itu. Hukum moral yang Ada dua diikuti, ayat hukum yang- liturgis tidak. Ntar ya, ini saya buka ayat. Matius 5 ayat 18. Ya, Satu ya. titik iotapum tidak akan dihapuskan hukum Taurat. Di sini Yesus menegaskan bahwa dari detail terkecil dari hukum Taurat tetap berlaku dan akan digenapi sepenuhnya. Bukan Saudaraku, dihapuskan atau digenapi sudah dirangkumkan dirinya. dalam hukum kasih. Sekarang engkau buktikan, Iya. bahwa pertemuan Yesus dengan para rasul setelah kebangkitannya hari Sabat. Gimana? Engkau buktikan bahwa Yesus menampakkan diri kepada para rasul hari Sabat. Buktikanlah. Buktikanlah bahwa setelah kebangkitannya Yesus bertemu dengan para rasul hari Sabat. Engkau Gimana? buktikan. Jadi dalam Injil Lukas 4 ayat 16. Engkau buktikan Tuhan Yesus setelah itu sering mengajar dan berdoa. Sonic, engkau jangan Pada hari buktikan Sabat. sebelum kebangkitannya. Setelah kebangkitannya Yesus bertemu dengan para rasul hari Sabat. Engkau tunjukkan. Terus dia kan maksud gini, untuk membuktikan kenapa harus bertemu pada hari Sabat? Maksudnya tanda tanya kan kenapa harus hari Sabat? Iya, makanya pertanyaan saya. Kan tidak perlu hari Sabat, tidak ada ayat yang harus mewajibkan itu. Seluruh Mewajibkan pertemuan bahwa Yesus dengan Yesus para bertemu rasul. pada hari Sabat. Sonic, di dalam Iya. perjanjian lama, Iya, silakan. Tuhan sendiri sudah muak dengan hari Sabat. Di dalam perjanjian lama, Tuhan sendiri sudah muak dengan hari Sabat. Dasarnya, Yesaya 1:13. bagaimana dia muak? Dia menciptakan, Romo. Engkau Kalau praktiknya dia, itu dia sudah muak. menciptakan, untuk apa dia muak? Saudaraku, engkau saya Oh, buktikan dengan iya. kitab Dan suci. ayat, coba saya- Engkau tadi omong tanpa pembuktian Silakan, ayat. silakan. Saya mau buktikan dengan kitab suci. Engkau bilang omong kitab suci. Ada Romo. Lukas 4 ayat 16 itu kan cukup menjelaskan bahwa Sebentar Tuhan dulu Yesus kita saja dari ke perjanjian sinagoga atau lama. tempat ibadah untuk Dari bukan. sebelum kebangkitannya Yesus pergi mengajar hari Sabat.
karena dia taat kepada hukum Taurat. Iya. Tetapi tadi dengan kematiannya di kayu salib, dia membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala peraturannya. Artinya, engkau harus melihat hukum Taurat itu setelah Yesus mati di salib, bukan sebelumnya. Karena engkau orang Kristen, bukan orang Yahudi. Makanya engkau harus bongkar bahwa sejak perjanjian lama, sebentar Sony, sejak perjanjian lama, Allah telah muak dengan hari Sabat. Yesaya 1:13 kita baca dulu. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Di situ Allah dalam Yesaya sudah muak dengan hari Sabat atau tidak? Tunggu, saya potong dulu, Romo. Jangan mengartikan sepanggal itu ayat, Romo. Engkau Karena baca yang di dimaksud ayat ayat itu, dia Tahu. omong apa? Saya tahu, ayat itu saya paham, karena ayat itu sering sekali dipakai. Ayat itu menjelaskan bahwa pada waktu itu bangsa Israel punya perayaan-perayaan Sabat yang lain. Coba cek perayaan Ya, makanya Sabat pertanyaan di bangsa saya, Israel. engkau mengerti Sabat atau Bukan tidak? menyebut Sabat mingguan. Ada Sabat Sabat tahunan, mingguan itu. ada Itu Sabat perayaan. tiap 7 tahun, ada Sabat mingguan. Iya, itu yang dimaksud. Bukan Sabat Makanya mingguan. di situ kata Sabatnya yang ditekankan. Iya. Dia di situ tidak dijelaskan Sabat mingguan, di situ ditekankan hari Sabat. Kau tidak percaya Tapi itu? kan Sabat itu Sabat perayaan. Oke, Bagaimana Sabat perayaan. dia Jadi Sabat yang Sabat? engkau hidup itu Sabat, bukan Sabat perayaan. Kalian buat apa hari-hari Sabat? Bukan. Adventista. Itu Sabat hukum. Sabat yang diperintahkan. Sabat yang diperintahkan. Sabat yang diperintahkan dalam hukum Allah. Yesus melanggar Sabat. Diperintahkan. Yesus melanggar Sabat. Dia pernah melanggar Sabat, bukan konteks melanggar sebagai berdosa ya. Yesus melanggar Sabat dan engkau tahu hukuman bagi orang yang melanggar Sabat? Tahu. Apa hukuman untuk orang yang melanggar Sabat? Pokoknya fatal. Fatal artinya apa? Yang melanggar Sabat apa hukumannya? Akan apa itu namanya kemarin itu. Ini bunuh ke apa namanya ke aturan bangsa Israel. Artinya Yesus melanggar Sabat karena itu dia dibunuh? Dia kan rencananya kan dibunuh waktu itu. Artinya yang merayakan Sabat seperti kalian setuju bahwa Yesus dibunuh karena melanggar Sabat? Itu Berarti tradisi engkau orang Yahudi. setuju atas kematian Yesus sebagai Adventista? Tidak, karena itu sebentar, tahan dulu. Ya, Penting sekali. Yesus melanggar Sabat, Sonic, logika. Dia pernah melanggar, karena dia pernah memetik gandum. Dia itu tidak ada urusan. Yesus melanggar Sabat atau tidak? Pertanyaan saya di situ. Kalau secara karena dia sebagai pencipta Di Sabat tidak dalam melanggar. kitab suci Yesus melanggar Sabat. Pertanyaan langsung, tidak usah putar balik. Tidak. Kalau itu tidak. Engkau tunjukkan bahwa Yesus tidak melanggar Sabat. Yang mana? Maksudnya coba Romo tunjukkan mana yang melanggar Sabat. Yesus melanggar Dia Sabat. tidak menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ada. Berarti ketika dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, dia harus dihukum mati? Tidak. Menurut hukum Taurat, yang melanggar Sabat harus diapa? Itu menurut hukum Yahudi. Sementara Tuhan Yesus yang menciptakan Sabat. Aku ada Sabat itu Engkau sendiri. dipelimpahan, Sonic. Engkau sudah pelimpahan sekali. Pertanyaan saya dengan jujur, yang melanggar Sabat, saya bukan omong Yesus sebagai Tuhan. Yang melanggar melanggar Sabat, yang melanggar Sabat harus dibunuh? Iya, harus dibunuh kalau sesuai aturan Yahudi. Sekarang, Sonic, engkau tradisi. orang Yahudi? Iya, Engkau orang Yahudi? Tidak. Oke, pertanyaan saya, engkau pernah melanggar Sabat? Pelanggar Sabat tidak. Engkau selalu pergi hari Sabat dari dalam hidupmu pergi ke perayaan? Iya, bukan perayaan. Engkau selalu selama hidupmu engkau selalu pergi hari Sabat? Kecuali sakit. Tunjukkanlah kecuali sakit di dalam kitab suci. Engkau tidak pergi ke sana. Gimana kalau sakit mau ke gereja? Jangan main gila dengan saya, Sonic. Berapa orang Adventista hari ke-7 tidak pergi hari Sabat? Logika kan mungkin Logika. ke gereja. Berapa orang dari engkau yang kenal yang Adventista itu
berapa orang yang kau kenal yang melanggar hari Sabat? Wah, kurang tahu, itu kan pribadi, Romo. Ya, tidak. Sebagai Pribadi Adventista, orang. apakah kalian telah membunuh mereka yang tidak datang ke hari Sabat dan melanggar hari Sabat sebagai Adventista? Tidak, karena itu peraturan. Berarti itu kalian tukang tipu semua, karena yang melanggar hari Sabat harus dibunuh. Keluaran 31 Iya, itu ayat 14-15. itu Sonik, engkau diam. Sekarang Yahudi. biar saya mengajar. Karena kalian tukang tipu semua. Kalian bilang yang melanggar Sabat harus dibunuh, lalu sekarang masih ada hidup di Adventista. Kan kamu tukang tipu. Itu Oke, Keluaran tradisi 31 Romo, ayat 14-15. tradisi Engkau Yahudi. mute-kan dulu. Biar saya ajar saja. Baca, yang melanggar Sabat harus dibunuh. Ternyata Adventista masih hidup sampai sekarang. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan Sonic. pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Sonik, engkau masak makanan, istrimu hidupkan api hari Sabat? Sonik, Kenapa, jujur. Romo? Istrimu Ya. masak pada hari Sabat? Kecuali tidak sempat masak di hari Jumat, di malam, di Engkau Jumat jujur sore, saja, Jumat sore. istrimu pernah masak hari Sabat? Iya, kalau itu pernah lah. Harus dihukum Namanya mati. manusia, Karena siapa yang dua buat kali. sesuatu hari Sabat harus dihukum mati. Engkau pernah jalan Itu lebih kan dari 100 tradisi meter? Yahudi, Romo. Engkau pernah jalan hari Sabat lebih dari 100 meter? Pernah. Harus dihukum mati. Berarti kalian tukang tipu semua. Kalian semua tukang tipu. Tipu di situ, Romo. Bilang, iya ini peraturan hari Sabat Oke. yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya nyalakan api, oke. tidak boleh jalan Oke, sekarang- lebih dari 100 meter. Berarti kalian sudah Oke. melanggar hari Sabat dan ternyata Sonic engkau masih hidup. Kan jadi lucu. Oke. Oke, saya ikut cara berpikir Romo ya. Ya bukan cara Oke, berpikir saya, ini aturan di dalam kitab suci Oke. tentang hari Saya Sabat. ikut cara berpikir Romo. Oke. Bukan cara sekarang saya berpikir tanya, tidak. dasar Logika di Romo- dalam kitab suci jelas dasar- begitu. Iya. Oke, logika kitab suci. Sekarang saya balik bertanya, dasar apa Romo beribadah pada hari Minggu? Oh, Memelihara. Di mana haleluya. dasarnya? Ini yang saya mau. Di mana dasarnya? Gampang. Romo Yohanes beribadah? 20 ayat 1. Ayat yang mendukung bahwa itu memang hari yang Yohanes, engkau dikuduskan, tidak ya. berikan satu ayat pendukung Oke, untuk silakan. saya tentang hari Sabat. Sekarang saya jelaskan ayat pendukung kenapa hari Minggu. Ayat sahabat beranya 3. Engkau tidak, tadi saya teman-teman, Jamie, engkau nih, Om Jamie, engkau nih sangat dewasa. Apakah Sonic tadi memberikan saya beberapa ayat untuk mendukung hari Sabat? Tidak pernah satu kata pun, satu ayat. Oke, saya kasih ayatnya. Mau Biar dia. Sonic, engkau sudah bilang saya tukang tipu, lalu sekarang biar saya jelaskan kenapa Baru hari Keluaran Minggu. 20 ayat 8 itu Saya ayat tadi omong bagaimana bukan tidak. perjanjian lama, Lukas perjanjian 4 ayat baru. 16 Tunjukkanlah itu ayat. perjanjian baru. Saya bilang tadi tidak menyebutkan ayat. Aduh, jangan gitulah. Engkau hanya Saya bilang keluaran. kita belajar, bukan berarti saya. Sonic, Keluaran 20 ayat 8 saya bilang tadi. perjanjian Hukum Allah baru. dalam ayat apa? Engkau bukan orang Yahudi, Sonic. Engkau bukan orang perjanjian Yahudi. baru. Engkau bukan orang Yahudi. Kalau memang Tadi sudah dijelaskan setelah kematian Yesus, semua hukum Taurat dan peraturannya dibatalkan. Maka engkau harus tunjukkan sejak Yesus mati. Bukan sebelum Yesus mati. Engkau harus tunjukkan dengan segala kemampuanmu yang sangat jelas ayat tadi mengatakan. Baca kembali Friska, Efesus 2 ayat 15. Sejak kapan batalnya hukum Taurat? Efesus 2 ayat 15. 15. Sejak kapan teman-teman yang ada di room ini ada 1.400.000 ini, sejak kapan hukum Taurat dibatalkan? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sonic, saudaraku, sejak kapan hukum Taurat dibatalkan? Sonic. jadi menurut Romo sekarang
hukum Taurat sekarang dibatalkan dan saya bisa bun-bun romo, bisa mencuri, Tony. bisa bersaksi dusta, Gampang. bisa menyembah patung. Tony, bisa pertanyaan saya membunuh. bukan itu. Nah, Ini sudah framing. itu kan Sejak jelas. kapan? Menurut Romo, hukum Taurat sudah dihapuskan. Ingat, hukum Taurat itu ada 10 Romo, Bu. Hukum Taurat ada 10. Engkau datang dari mana hukum Taurat ada 10? Itu 10 perintah Allah, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat ada 613 hukum. Kamu nggak ngerti apa-apa soal hukum Taurat, Sonic. Aduh, Sony, Dia benar-benar nggak ngerti, kok. dia tidak mengerti, benar, dia tidak mengerti kalau begitu. Biar saya jelaskan, teman-teman. Tadi pernyataan dalam Efesus 2 ayat 15, sejak kapan hukum Taurat dibatalkan? Sejak kapan? Oh, kenapa dia turun? Oh ya, kenapa dia turun? Oke, saya jelaskan sekarang tentang sabat. Pertanyaan saya untuk kalian semua yang ada di sini, Juan. Ayat tadi mengatakan, Friska, engkau yang baca, sejak kapan hukum Taurat dibatalkan? Sejak matinya Yesus, Romo. Karena itu, sejak kematian Yesus ini, kita harus bongkar apakah semua pertemuan Yesus dengan para rasul itu hari Sabat atau tidak. Bisa mengerti? Mengerti, Romo. Sejak kematian Yesus. Maka jangan bongkar sebelum kematian Yesus. Harus bongkar setelah kematian Yesus. Oke, setelah kematian Yesus, Yesus bertemu dengan para rasul secara liturgis. Oke? Nanti secara liturgis penting dia memecahkan roti, itu penting sekali ya, oke? Sejak kapan hukum Taurat itu dibatalkan? Sejak kematiannya. Sekarang kita harus bongkar pertemuan dengan para rasul itu setelah kebangkitannya, artinya setelah dia mati. Oke. Yohanes 20 ayat 1. Hari apa? 20. Hari apa? Hari kebangkitannya. Mulai dari situ. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Oke, tahan dulu cukup. Hari pertama dalam Minggu itu, Romo. artinya hari apa? Hari Minggu, Romo. Baca kembali. Hari pertama dalam hari itu artinya hari Kebangkitan Yesus. Baca kembali ayatnya. Hari apa itu? Terus Pada dasar hari apa? Sony, biar saya jelaskan. Saya jelaskan daripada engkau tidak menjelaskan apapun. Biar saya jelaskan untuk mereka yang mau mendengarkan. Oke. Hari apa tadi? Baca kembali ayatnya. bisa di-mute-kan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tahan dulu. Kenapa hari pertama dalam minggu, hari Minggu? Yesus pernah menjanjikan, rubuhkanlah bait Allah ini, maka di dalam 3 hari nanti, di dalam Yohanes 4, di dalam 3 hari nanti saya akan mendirikannya. Yesus mati hari apa? Yesus meninggal hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Pengaturan jam hari menurut orang Yahudi. 1 hari dihitung dari jam 6 hari sebelumnya sampai dengan jam 6 sore hari ini. Itu 1 hari. Yesus meninggal hari apa? Hari Jumat. Jam berapa? Jam 3 sore. Artinya sebelum jam 6 sore. Semua aktivitas di dalam suatu hari dari 6 sore hari sebelumnya sampai dengan 6 sore hari ini dihitung 1 hari. Artinya Jumat 6 sore sampai dengan 6 sore hari kedua. 6 sore sahabat tadi sampai dengan hari Minggu jam 6 sore hari pertama dalam minggu hari ketiga. Jadi ketika hari apa? Hari apa Maria Magdalena pergi ke kubur? Hari apa? Minggu, Romo. Hari Minggu, hari pertama dalam minggu. Sekarang ayat 19-nya. Hari apa Yesus bertemu dengan para rasul? Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Hari apakah itu? Friska cukup. Hari apakah itu? Hari Minggu, Romo. Hari Minggu. Ayat 26 ya. Coba 26. 8 hari 26. kemudian,
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya, hari apa 8 hari berikut? Hari pertama dalam minggu. Hari Minggu. Oke, sekarang Yesus merayakan Ekaristi hari apa setelah kebangkitannya? Yang tadi kalau kita sebut hari Minggu liturgis. Oke, kenapa dia merayakan liturgi pemecahan roti di situ? Maka kita sandingkan dalam perjalanan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 1. Yesus bangkit hari apa? Ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Hari apa di situ mereka ke kubur? Hari pertama minggu itu, Rom. Setelah kita baca semuanya sampai di sana, kita tidak akan bertemu lagi. Kita akan menemukan Yesus tidak ada di kubur, Yesus sudah bangkit. Sekarang ayat 13-nya, hari apakah dalam perjalanan ke Emmaus? Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Hari apakah itu? Pada hari itu juga berarti hari Minggu. Artinya Romo. hari apa di ayat 1 tadi? Hari Minggu, Romo. Sekarang dia buat apa ayat 28? Merayakan Ekaristi atau tidak? Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Lanjut, Romo. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika Hari itu apakah itu? Friska, hari apakah itu? hari Minggu, Romo. Setelah kebangkitannya, Iya, Romo. dia merayakan ibadat liturgi pemecahan roti, Iya, Ekaristi. Dia mengambil roti, baca kembali. Dia mengambil roti, Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. apa yang terjadi? Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka matanya tertutup ketika dia omong tentang kitab suci. Tetapi mata para rasul terbuka ketika dia memecahkan roti. Setelah kebangkitannya, Yesus merayakan Ekaristi kembali hari Minggu. Ayat 32. Kata Boleh mereka, dikomentar itu? Sebentar, santai saja. Sony, sebentar engkau komentar. Saya jelaskan seluruh tentang hari Minggu. Engkau tadi minta saya jelaskan hari Minggu. Engkau jangan dulu potong. Sebentar, engkau jelaskan hari Sabat. Gampang. kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mereka mengenal Yesus ketika dia omong tentang sabda Tuhan
atau ketika dia memecahkan roti Galilea? Memecahkan roti, Romo. Sekarang gereja merayakan hari Minggu sebagai pemecahan roti? Iya, Kisah 20 ayat 7. Engkau tadi minta saya jelaskan tentang hari Minggu, saya buktikan semua ayat. Kisah 20 ayat 7. Saya siap mendengar ini. Silakan menjelaskan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Cukup, Friska. Paulus nanti, oke. Hari apa mereka memecahkan roti? hari pertama dalam minggu itu, Romo. 1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus 16 ayat 2. Ya. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Oke, supaya cukup. Cukup. Jadi sudah jadi kebiasaan di dalam itu tiap-tiap hari dalam minggu. Baca kembali. Ayat cukup yang pertama. pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, Cukup. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Romo. Karena itu Domingos sudah menjadi hari Tuhan. Dia del Señor atau Dominus Dei yang kita namakan Dominggu atau yang di Indonesia diterjemahkan sebagai Minggu. Kenapa? Karena dalam Wahyu 1 ayat 10 sudah dikatakan sebagai hari Tuhan. 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Hari pertama, hari sudah menjadi hari Tuhan. Karena itu dalam Ibrani 4 ayat 8. Kalau seandainya Sabat, peristirahatan Sabat yang dibawa oleh Yosua sudah sempurna, tidak perlu lagi berbicara tentang suatu hari lain. Ibrani 4 ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Sabatnya. Allah Sabat kalau dalam bahasa aslinya, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Oke, cukup sampai di situ. Masih banyak ayat. Sekarang saya mau tanya Sonic, engkau jelaskan jangan tentang hari Minggu, tetapi engkau jelaskan tentang hari Sabat. Dan di mana para rasul gereja bertemu setelah kebangkitan Yesus itu pada hari Sabat, di mana mereka memecah-mecahkan roti pada hari Sabat di dalam kitab suci. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi Romo, yang Romo jelaskan tadi tentang perjamuan kudus dan ekaristi Jangan jelaskan hari Minggu. Engkau punya tugas jelaskan hari Sabat. Engkau jangan ulang kembali yang saya sudah jelaskan. Ini tidak baik. Sekarang engkau buktikan hari Sabat. Sonic, engkau buktikan hari Sabat. Jangan ulang kembali Lukas tadi. Tidak baik. Iya, tapi engkau jelaskan. Jimmy, engkau ambil alih moderator. Engkau saya jelaskan, engkau minta saya jelaskan hari Minggu. Sekarang saya butuh di sini penonton tunggu engkau jelaskan hari Sabat. Itu. Sonic, sebelum sebentar Sonic, sebelum engkau membantah Romo, engkau jelaskan dulu hari Sabat, dalilnya kamu dulu. Nah, baru nanti boleh bantah. Satu-satu, silakan dalilnya gitu. Lukas 6 ayat 6. Yesus mengajar di rumah ibadah pada hari Sabat menghadapi seorang pentangannya mati lumpuh. Berarti Tuhan Yesus dalam perjanjian baru masih beribadah pada hari Sabat. Lanjut. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Jemaat mula-mula secara rutin memecah-mecahkan roti setiap hari di rumah mereka, bukan cuma hari pertama. Selain itu berkumpul di bait Allah sebagai bagian dari persekutuan makan bersama yang penuh sukacita. Jadi setelah mereka memecah-mecahkan roti dan lalu mereka makan bersama. Dan yang itu juga sering diidentikan dengan perjamuan kudus atau ekaristi. Jadi jelas bahwa perjamuan kudus itu bukanlah perintah atau itu kita mengenal sebagai hari kematian Yesus. Tapi bukan berarti perintah Allah atau Yesus sendiri mencontohkan kita harus menguduskan hari perjamuan kudus ini. Sementara dalam ayat ini jelas
bahwa jemaat mula-mula secara rutin memecahkan roti setiap hari di rumah-rumah mereka. Ya, Katolik, Berarti boleh Senin, Katolik Selasa, setiap Rabu, hari Kamis, Jumat. ada Ekaristi. Iya, itu makanya. Jadi Adventista mereka setiap hari? Adventista setiap tidak. hari? Tidak. Adventista Jadi setiap yang itu kau harus pertahankan tadi kata Jamie, kau tunjukkan hari Sabat, kau tidak bisa omong lagi setiap hari, tidak ada guna bagi engkau. Sudah, tadi- Aku hari Sabat mana? Tadi ayat Lukas 6 Mana? ayat 6 itu kan perjanjian baru menceritakan Yesus mengajar di rumah ibadah pada hari Sabat. Nanti sebentar dia Gimana melanggar kita kalau baca perjanjian ayatnya baru? sampai selesai. Aduh, masih banyak ayatnya kok. Engkau tunjukkan Kalau yang cuma saya mau dibuka. mau tunjukkan mereka memecahkan roti pada hari Sabat. Itu Adventista punya, maka engkau harus tunjukkan. Kan ini jelas Romo. Dengar ya, jemaat mula-mula secara rutin memecahkan roti setiap hari. Itu saya sudah Berarti tahu, Senin itu saya sampai- sudah tahu. Yang saya minta Iya, hari berarti Sabat. masuk dong dengan hari Sabat. Yang saya minta hari Sabat, bukan setiap hari. Yang hari Sabat spesial. Mana? Spesial Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus Kekhususan saja. hari Sabat, Bang. Kekhususan hari Sabat. Iya, Khusus maksudnya spesial gini, hari Sabat. kita ini kan umat Tuhan Yesus semua. Tuhan Yesus saja beribadah di perjanjian baru pada hari Sabat. Bagaimana kita beribadah pada hari Minggu? Di mana koneknya? Oke. Itu semua bicara tentang Ekaristi, bukan bicara tentang hari perbaktian, hari yang Tuhan perintahkan untuk ini. Apa yang lucu? Yolita, ketawa? Hari kebaktian sama. Maksudnya Coba begini, baca ayat Lukas Sonic. 6. Maksudnya begini, Sonic. Jangan tertawa lagi Dengan firman Tuhan. Saya juga bukan, belajar. maksud saya begini, Sonic. Engkau Ekaristi tidak kok dibilang tunjukkan ibadah. di mana hari Sabat para rasul dan gereja bertemu untuk pemecahan roti. Di mana? Romo, Gereja, setiap hari bukan hari sebelum Sabat. kematian Yesus, oke? Karena tadi sangat jelas di dalam Efesus Maksudnya 2 begini. ayat sebentar, Sonic. Di dalam Iya, Efesus kan 2 kalau bicara ayat setiap hari. Sony, engkau harus mengerti konteksnya. Di dalam Efesus 2 Silakan. ayat 15 mengatakan begini. Setelah kematiannya, artinya kita harus uji bahwa setelah kematian Yesus itu, apakah mereka bertemu dan merayakan pertemuan dengan Yesus hari Sabat atau hari Minggu? Ini yang saya tadi sudah jelaskan hari Minggu. Sekarang saya harus tunggu engkau bahwa hukum Taurat itu dibatalkan setelah kematian Yesus. Maka engkau harus jelaskan setelah kematian Yesus mereka bertemu pada hari Sabat. Itu yang saya minta dari tadi dan orang tunggu. Ada 1.300 orang tunggu engkau jelaskan. Oke. Kan Lukas 6 ayat 6 ini sudah membantah bahwa menurut Lukas Romo, 6 itu Yesus sesudah belum mati. kebangkitan Yesus mati sudah itu tidak. setelah ayat 24. Setelah dia mati, pertemuan mereka setelah dia Tadi bangkit. kata Romo, buktikan ayat, pakai ayat perjanjian baru. Saya turunkan ayat perjanjian baru. Setelah Lukas dia 6. mati. Oke, tahan dulu. Kita saya tadi jelaskan setelah dia mati dan bangkit. Silakan, Romo, silakan. Sony, engkau mengerti begini dulu. Friska, engkau baca kembali ayat. Sejak kapan hukum Taurat dan aturannya dibatalkan? Engkau baca lagi. Efesus 2 ayat 15. Supaya engkau jangan keluar dari koridor itu untuk menjelaskan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke, tahan dulu. Galilea, engkau yang Protestan ini, engkau mengerti ayat itu bahwa segala peraturan perjanjian lama dalam pengertian hukum Taurat itu dan segala aturannya dan peraturannya itu dibatalkan setelah kapan, Galilea? Setelah kematian Yesus. Artinya penjelasan itu harus dimulai sejak kematian Yesus, bukan sebelum kematian Yesus, Sony. Makanya sekarang engkau harus buktikan bahwa pertemuan Yesus dengan para rasul itu hari Sabat setelah kematian itu, atau hari pertama dalam minggu, atau hari Minggu. Itu yang engkau harus jelaskan dari titik ini. Sebab apa? Sebelum kematian Yesus, hukum Taurat belum dibatalkan. Makanya pembatalan hari Sabat itu setelah kematian Yesus. Mulai dari situlah engkau harus turunkan. Engkau harus jelaskan. Jangan sebelum kematian Yesus, tidak ada guna. Karena itu masih dalam hukum Taurat. Sebelum saya menjelaskan itu, coba Romo jelaskan bagaimana hari Ekaristi, hari memecahkan roti yang bisa dilaksanakan tiap hari, sampai dikatakan menjadi hari yang dikuduskan.
seperti jadi hari Minggu dikuduskan, hari pertama itu jadi dikuduskan. Sementara tidak ada ayat yang mendukung itu. Itu tidak Saudaraku fair Sonik, loh, itu saudaraku tidak Sonik. fair Dasar loh. dulu, dasar dulu. Sebelum Tolong kita diselesaikan masuk, dulu, saudaraku Sonik. Tolong Hari diselesaikan silakan, dulu silakan. apa yang Oke. dijelaskan Romo mengenai hari Sabat ini supaya selesai. Jadi jangan Jangan pancing, itu gampang, pertanyaanmu gampang. Sekarang saya sudah memberikan semua data biblis tentang setelah kematian Yesus, semua pertemuan mereka itu hari pertama dalam minggu. Sekarang, aku sebagai Adventista, ayat tadi mengatakan Efesus 2 ayat 15, batalnya hukum Taurat itu setelah kematian Yesus dengan segala peraturannya. Maka sekarang engkau harus tunjukkan bahwa setelah kematian Yesus itu hukum Taurat itu masih ditegakkan, terutama di sini Adventis hari ke-7 menjalankan hari Sabat. Di situ sudah dikatakan dibatalkan segala hukum Taurat dan ketentuannya. Maka engkau harus tunjukkan ini nih. Engkau harus membuktikan kepada saya supaya saya jadi Adventista hari ke-7. Untuk mengatakan bahwa para rasul, gereja perdana, mereka merayakan hari Sabat sebagai pemecahan roti dan semuanya itu. Sebab apa? Hukum Taurat itu dibatalkan setelah kematian Yesus, sebelumnya belum. Sekarang engkau harus jelaskan setelah kematian Yesus itu mereka merayakan hari Sabat. Itu yang saya tunggu dari tadi. Bukankah begitu? Galilea, Jimmy dan kawan-kawan, kita masih tunggu itu? Iya, betul sekali. Jadi jawaban Betul sekali. Oke. Aku jangan dulu pertanyaan baru gampang. Sekarang engkau harus jelaskan hari Sabat setelah kematian Yesus. Oke. Oke, sekarang kita buka. Coba baca Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Ini masuk sesudah kematian Yesus atau belum? Sebelum sesudah kebangkitan Engkau atau belum? buktikan Ibrani. di Injil dulu Kitab sebelum ke Ibrani. Engkau buktikan di Injil dulu. Iya, ini kan makanya tadi saya buktikan dengan Injil. Engkau buktikan katanya di belum Injil sesudah dulu setelah kebangkitan Yesus. Artinya Oke, dari silakan. bab 22 dia masih merayakan Ekaristi di Lukas. Bab 23 mulai dari situ Harus dia kematian dikatakan itu. ayatnya. Mulai dari situ Iya, ini Injil. kan Jangan ke Ibrani gampang. Ibrani gampang. Oke. Engkau jelaskan Injil Silakan dulu. baca kitab Ibrani 4 ayat 10, 4 ayat 10 sampai 11. Silakan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Artinya ketika dia mati. Terus. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jelas bahwa hari perhentian itu hari ke-7. Di mana di situ Hari bilang Sabat. hari ke-7? Di situ ada sebut hari ke-7? Buka Roma 14 ayat 5 dan 6. Iya, engkau tidak di situ konsentrasi. Iya. Ini kan Sebelum ayat 10 11, Saya pakai engkau data. jangan lupa baca ayat 8, Sony. Ayat 8. Iya, entar dulu. Bukan lagi perhentian yang diberikan kepada Yosua, tetapi perhentian Yesus itu sendiri. Baca ayat 8-nya sebelum ke 10 11. Oke, coba kita dengar ayat 8-nya. Silakan. Roma 14 ayat 8. Tidak. Ibrani, saya pakai Ibrani yang dia pakai. Jangan pakai yang lain. Ibrani Pakai Ibrani. ayat- Engkau baca Ibrani 4 ayat 10 11, tapi kau lupa baca ayat 8. Oke, kita dengar dulu. Ayat 8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Berarti satu hari selain hari Sabat. Karena Sabat itu diberikan kepada Yosua, ternyata Yosua tidak sempurna. Artinya harus harus dibicarakan tentang suatu hari lain selain hari Sabat. Kalau engkau tidak mengerti, makanya baca semua kitab suci, Sony. Jangan potong tafsiran penggal itu, suka-suka. Kalau itu tafsiran, itu Kok jelas tafsiran tidak gimana? tentang Waduh, Oke. itu sangat jelas Buka disebut Roma 14 hari ayat lain. 5. Sangat disebut itu Silakan. hari lain. Engkau baca dulu. Fris, engkau baca baik-baik. Disebut Roma hari 14 lain 5 dan atau hari 6. apa di situ? Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Iya. Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ya. Apa itu hari lain di sini, Sony? Apa itu hari lain? Kau jelaskan. Hari lain itu selain hari Sabat. Itu hari-hari lain karena jamak. Ini bilang satu hari lain, satu. Singular di sini. Aduh, Terus apa nih, parah lah ya. kalau Romo mau bilang itu hari Minggu, dasarnya apa, Romo? Tadi saya sudah jelaskan semua tadi. Enggak merujuk ke hari Minggu.
Galilea, Itu saya sudah dikatakan jelaskan semua dari tadi, itu percuma untuk dia. bukan hari Sekarang Sabat. kau tunjukkan hari Hari lain. Sabat, mereka bertemu dan memecahkan roti, itu yang saya butuh. Untuk apa mereka memecahkan roti hari Sabat, sementara itu bukan hari memecahkan roti, bukan hari dikuduskan. Bukan hari dikuduskan memecahkan roti itu. Untuk apa pada hari Sabat memecahkan roti? Kalau begitu orang gereja perdana, dalam gereja perdana artinya engkau harus ambil Kisah Para Rasul, di mana orang-orang Kristen perdana memecahkan roti atau bertemu. Kapan, hari apa? Itu tadi ada ayatnya mengatakan bahwa tiap hari. Bisa. Tiap hari, artinya tiap hari. Oke, saya mengerti engkau ambil dari Kisah 2 ayat 46. Bantu dulu, Kisah 2 ayat 46. Sony, saya pikir kau panggil kau punya pendeta saja lebih baik. Sony, kalau engkau bukan pendeta, engkau panggil kau punya pendeta. Dari tadi ini engkau parah leh. Kau panggil kau punya pendeta di sini. Kau panggil sini, kau hidupkan kembali Helen Goldway itu, kau datang ke sini dia. Romo gini. Tidak, engkau datang, percuma saya punya waktu nih. Sony, saya bilang saya gereja. Sony, percuma saya punya waktu. Tony, engkau panggil kau punya pendeta. Engkau, saya besok tunggu hari Senin. Saya tunggu hari Senin kau punya pendeta. Mau 5, 10, 11, mau 100 pendeta kau datang ke sini. Gini bang, Bang Sonik dengerin. Bang Sonik. Ini room pengajaran, Romo. Ini bukan room debat. Iya tahu. Kalau saya tidak berdebat di sini dari awal kan kita menguji ayat di sini. Jadi saya juga kalau Romo bicara kan saya diam. Nah, kalau Romo kasih kesempatan saya bicara. Kalau dikasih kesempatan, pasti begitu. dikasih, Tapi tadi dikasih kesempatan, makanya saya juga kasih keluar data bahwa memang Ekaristi ini bukan hari yang dikuduskan. Nggak ada yang mendukung hari yang dikuduskan Ekaristi. Bingung saya. Nggak ada. Mana ayatnya mengatakan Ekaristi hari kuduskan, hari memecah roti itu, hari yang dikuduskan. Memecah roti itu hari memperingati kematian Yesus. Bukan hari. Kenapa banyak memecahkan roti dalam ayat Alkitab Perjanjian Baru? Karena itu setelah Yesus mati, bangsa Israel pada waktu itu memperingati kematian Yesus, murid-muridnya, bangsa Israel, pengikutnya memperingati kematian Yesus. Sampai pada saat ini semua orang Kristen pada umumnya masih memperingati dengan kematian Yesus dengan memecahkan roti, makan roti tidak beragi, minum anggur yang melambangkan darah Kristus, basuh kaki. Itu kalau bicara lengkapnya kan basuh kaki nggak ada hari Minggu. Basuh kaki, jangan lupa. Basuh kaki itu untuk basuh kaki itu untuk biar omong, jangan dipotong. Sebelum Yesus mati, dia telah mencontohkan acara pembasuhan kaki. Itu acara saling merendahkan hati. Waktu dia sebelum mati, dia mencuci kaki. Mana sahabatnya yang dia mau omong ini? Ini yang kita bicara. Pembasuhan kaki itu kan hari Kamis, Bang. Kamis putih itu, Bang. Bukan harinya yang jadi masalah. Maksudnya ritualnya, keadaan, maksudnya posisinya. Sekarang bukan harinya. Lalu kenapa kalian rayakan hari Sabat kalau bukan harinya? Karena memang hari Sabat hari yang dikuduskan Tuhan. Di mana setelah kematiannya Yesus? Baca kembali ayatnya, Priska, bantu ini dulu. Bantu kembali. Ayat 5 dan 6. Aduh, logika tidak ketemu nih. Friska bantu lagi Efesus 2 ayat 15 tadi. Sejak kapan semua hukum Taurat itu dibatalkan? Sejak kapan? Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Cukup, Friska. Artinya Om Galilea, engkau yang Protestan ini. Ayat itu mengatakan bahwa sejak kapan hukum Taurat dibatalkan, Om Galilea? Di sini sudah jelas bahwa dibatalkan setelah kematiannya sebagai manusia. Ia hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Artinya hari Sabat itu bagian dari perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Ya, betul. Oke. Sorry, engkau mute-kan dulu. Saya lebih baik saya omong dengan orang Protestan yang mau mengerti daripada engkau. Oke. Artinya kita harus sekarang uji doktrinal. Artinya kita bongkar semua. Setelah kematian Yesus, hukum Taurat mana yang masih dijalankan? Bisa mengerti? Dan hukum Taurat mana yang tidak dijalankan? Contoh paling kecil, hukum Taurat mengatakan kuduskan hari Sabat. Oke, mengerti sekali. Sekarang pertanyaan saya, setelah kematian Yesus, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa gereja perdana, Yesus dan para rasul sebelum kenaikannya ke surga, dan gereja perdana di mana mereka merayakan hari Sabat? Galilea, engkau yang Protestan, kau tunjukkan. Daripada Sonic tidak tunjukkan dari tadi. Ya,
Jadi sebetulnya segala sesuatu Oke, yang diperbuat saya oleh Sorry, biar Protestan yang lain yang jelaskan. Jadi engkau Kenapa tidak dia mau jelaskan sama jelaskan sekali. apa dia pemeliharaan hari Minggu? Saya sudah jelas. Sonic, biar Protestan yang jelaskan. Ya. Jadi segala sesuatu yang diperbuat Yesus mengenai hari Sabat ini telah digenapi setelah kematiannya. Itu yang kami tahu. Jadi segala aturan kenapa hari Minggu itu dipergunakan itu karena setelah Yesus membatalkan hari Sabat. Maksudnya membatalkan hukum Taurat ini. Seperti itu kira-kira Romo. Artinya setelah kebangkitannya semua pertemuan Ya, sebagai gereja sekali. dengan Yesus itu hari pertama dalam minggu. Dalam minggu itu. Itu hari Minggu yang kita namakan sekarang. Ya, Dari tadi saya tunggu, Jamie, saya tunggu dari tadi dia buktikan hari Sabat. Dia bilang pemecahan roti setiap hari itu saya sudah tahu, semua orang tahu. Ekaristi dalam gereja Katolik setiap hari. Sudah dibuktikan bahwa kisah 20 ayat 7. Hari pertama dalam minggu mereka memecahkan roti, bukan hari Sabat. Sudah tahu. Bagaimana mungkin gereja yang adalah musuhnya Yudaisme merayakan hari yang sama seperti orang Yahudi? Bisa mengerti? Apa bedanya? Makanya tadi di dalam Yakobus tadi sangat jelas dikatakan bahwa jika kalian melakukan seluruh hukum Taurat dan meninggalkan satu saja, kalian berdosa terhadap seluruh hukum. aturan. Makanya pertanyaan saya kepada dia bilang begini, istrinya juga masak hari Sabat, artinya harus dihukum? Dihukum mati. Karena apa? Menurut peraturan hari Sabat, yang melanggar harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Apakah mereka merayakan itu? Dia bilang berapa kali dia melanggar hukum Taurat. Hari Sabat, maaf. Bakal punah nantinya Advent, Romo. Kalau gitu caranya mau punah, nggak ada lagi. Punah, tidak ada, karena semua orang berdosa. Pasti dia melanggar. Kalau dia melanggar hari Sabat, harus punah. Kenapa dia masih hidup? Dia bilang tadi istrinya masak. Kalau kenapa istrinya masih hidup? Hari ini Sabat Sonia main TikTok sama Romo. Iya, tidak boleh juga. Karena tidak boleh melakukan apapun. Kita salibkan dia. Iya, pendetanya suruh menyalibkan dia tuh. Iya. Karena ada peraturan, kalian buka di internet lah kali lihat. Peraturan hari Sabat yang harus dilaksanakan dan tidak boleh melanggar itu. Tidak boleh jalan 100 meter, tidak boleh hidupkan api, harus masak. Dia bilang istrinya juga pernah masak hari Sabat, kan harus dilenyapkan dari muka bumi. Kan jadi lucu. Betul sekali. Kita cari besok guys rumahnya Sony dengan istrinya. Makanya ambil suka-suka lah mereka. Yakobus mengatakan bahwa barang siapa melakukannya itu, tetapi melupakan, barang siapa melakukan semua hukum Taurat, tetapi melupakan satu saja, dia sudah melanggar hukum Taurat itu. Jadi itu anak-anak ya. Saya dari tadi tunggu Om Jamie, saya tunggu dia jelaskan hari Sabatnya kapan. Belum juga sampai sekarang. Sejarah gereja dia nggak ngerti, sejarah gerejanya dia nggak ngerti, Angel White. Mengenai kitab dia nggak ngerti, apalagi yang diharapin mau. Tapi satu patah dua patah kata untuk semuanya. Marilah kita belajar karena di sini banyak sekali pengetahuan yang kita sendiri tidak dapat di tempat lain. Sehingga Romo di sini bisa menjelaskan segala sesuatunya. Dan saya juga tahu Romo bukan orang yang sempurna, tetapi banyak hal dari teman-teman di sini semua yang juga memiliki satu pengetahuan sehingga kita bisa mengambil satu kebenaran daripada penjelasan-penjelasan yang kita dapat. Saya rasa cuma saya menghimbau itu aja lah teman-teman. Jadi tidak ada rasa benci, tidak ada rasa tidak suka, tidak, tapi semua semata-mata bahwa kita ingin mendapatkan satu kebenaran. Nah, kita bersyukur ada orang, ada hamba Tuhan yang memang mau menjelaskan. Salah satunya di sini adalah Romo. Jadi, baiklah kita sama-sama belajar di sini. Itu saja saya rasa teman-teman. Terima kasih. Tapi dalam kasus Bang Sonic susah Bang, dia udah apa ya Bang istilahnya. Kalau Advent memang keras kepala Advent itu. Saya kan punya teman dekat Ibu Karyana kan. Bu Friska juga ada, namanya Friska juga di sono. Memang keras kepala mereka itu. Lebih keras kepala dibandingin yang lain. Iya betul sekali Pak Jamie. Memang keras kepala ini kita lawan dengan kasih. Artinya penjelasan Romo kan sudah jelas. Memang capek kita mengajar orang seperti ini. Tetapi dengan kerendahan hati, mudah-mudahan dia bisa mendengarkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi tidak karena dogma, tidak karena
doktrin yang memang bisa saja salah, kan begitu kira-kira Bang Jimmy. Iya, mudah-mudahan. Cuman dia tujuannya mau belajar atau enggak, Bang? Karena dia tadi mencela-mencela, Bang. Berdosa, tidak berdosa, berdosa lagi. Kita semua mendengar. Ya Dia itulah. sebetulnya tidak mencela-mencela karena dia nggak ngerti apa-apa, Nah permasalahannya kan di itu, situ. nah itu, Bang, masalahnya di situ. Sekarang kalau nggak ngerti, Romo menjelaskan ya orang nggak ngerti juga jadinya, kan begitu Bang Jimmy. Kemit. Yuk, Romo. Makanya saya bilang tadi panggil pendetamu lah, mungkin lebih mengerti begitu kan. Kalau tidak memang, waduh, nanti kita sama-sama tumpul lagi nanti. Parah, otak tumpul semua ini. Bingung juga saya mau jelaskan seperti apa. Iya, Bang Galilea, sama aja kayak Romo ngajarin anak kecil itu, Bang Galilea. Bingung mau jual. Tapi nggak apa-apa, Bang Jimmy. Banyak yang saya tidak tahu. Saya bertanya di room-room seperti ini. Salah satu yang banyak saya tanya itu sebetulnya Romo Cafe ini. Jadi ya memang kita nggak ngerti ya kita tanya, kan begitu. Kalau seandainya ada perbedaan atau apa, ya kita selaraskan kira-kira menurut saya begini benar apa enggak. Karena jawabannya Romo Cafe tidak pernah katanya. Romo Cafe selalu menjawab dengan bukan doktrin, satu ayat yang memang benar-benar tertulis di dalam Alkitab. Nah inilah yang kita bisa panuti, kita bisa ikuti seperti itu kira-kira Bang Jim. Iya, sangat biblis kan Romo Cafe itu kan. Walaupun kita bukan soal skriptura. Disangkanya kita nggak ngerti kitab, tanya sama Romo. Harusnya mereka belajar sama Romo. Mumpung masih ada teman-teman di sini, termasuk Romo di sini yang mau menjelaskan. Lah kalau kita sekarang cari sendiri, kita harus sekolah, kan begitu. Mau berapa tahun lagi kita tahu hal-hal seperti ini. Sementara Romo dengan ya kan begitu Romo. Monggo silakan Romo. Oke teman-teman, jadi perjalanan panjang ya teman-teman. Bukan saya perjalanan pertama untuk debat-debat dengan pendeta itu secara filsafat. Saya mengaku jujur 2010, 2011 di sini. Saya bilang, wow, tidak sepandan karena satunya keluar dari teologi yang belajar sendiri, keluar dari penjara jadi pendeta dan semua. Lalu kita pakai pemahaman filsafat, para mereka tidak sejajar dalam pengertian artinya. Oh, ternyata mereka butuh jawaban yang ada di dalam kitab suci. Mulai lagi saya masuk ke dalam ramah kitab suci untuk semua itu dari 2011, 2011, 2012. Jadi bukan hanya omong waktu sekarang saya omong kitab suci ya tentang penjelasan iman. Tadi saya belum ambil lagi dari Kolose. Kita bantu dulu Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 23 dia omong tentang apa? Tentang ini juga. Jangan kamu membiarkan orang menghakimi engkau tentang hari Sabat, tentang pesta, tentang apa. Jangan, semua itu hanya sementara. Please kawan dulu. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Dia omong tentang apa? Ataupun jangan biarkan orang menghakimi kamu tentang pesta, tentang hari baru. Jadi anak Allah yang bebas, yang benar-benar merasakan kebahagiaan sebagai anak Allah. Jadi jangan pernah membiarkan orang menghakimi kamu karena hari Sabat. Lanjut, hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Lanjut. Friska lanjut. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri,
menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Baca kembali ayat terakhir tadi. Semua peraturan tidak ada gunanya. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Hanya untuk memuaskan hidup Duniawi, Romo. Terus. Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 23 kalau tidak salah. 23 ya, kalau tidak salah. Sampai 23, Romo. Oke.